Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang stres RE pada diabetes mellitus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Nova dengan NIM 109. Selanjutnya ada anggota saya Arli Permata dengan NIM 124. Ada saya Datul Munawaroh dengan NIM 128. Dan yang terakhir ada Hersenda Dwina dengan NIM 137. Hari ini kita akan membahas sebuah studi kasus mengenai stres retikulum endoplasma pada sel beta pankreas dan kaitannya dengan perkembangan diabetes mellitus. Stres RE terjadi ketika sel beta mengalami penumpukan protein yang tidak terlipat dengan benar, terutama saat kadar glukosa tinggi membuat sel harus memproduksi insulin dalam jumlah besar. Jika kondisi ini berlangsung lama, sel beta dapat mengalami disfungsi hingga kematian sehingga kemampuan tubuh mengatur kadar gula semakin menurun. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi berikutnya yaitu penjelasan dari studi kasus ini. Jadi studi kasus ini menjelaskan bahwa stres retikulum endoplasma adalah kondisi ketika RE tidak mampu melipat protein secara optimal. Pada sel beta pankreas, kondisi ini biasanya muncul karena tingginya tuntutan produksi insulin akibat hiperglikemia. Ketika produksi insulin meningkat terus-menerus, sebagian protein tidak melipat dengan benar dan menumpuk di RE. Penumpukan ini mengaktifkan respon UPR yang pada kondisi jangka panjang dan dapat mengarah pada kerusakan sel. Slide berikutnya yaitu mengapa stres RE ini dapat terjadi. Jadi stres RE dapat terjadi ini karena beberapa faktor yang saling berhubungan. Hiperglikemia kronis membuat sel beta terus bekerja tanpa jeda, sehingga proses perlipatan protein menjadi tidak stabil. Selain itu, tingginya kadar asam lemak bebas serta adanya peradangan di tubuh semakin menambah tekanan pada RE. Ketika mekanisme UPR tidak lagi mampu mengatasi situasi ini, maka jalur yang memicu apoptosis mulai aktif dan dapat menyebabkan penurunan fungsi sel beta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, yang selanjutnya ada who, yaitu siapa. Nah, pada bagian ini, pada studi kasus yang kami ambil, merujuk pada kelompok yang rentan mengalami stres retikulum endoplasma, yaitu penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada kelompok ini, tubuh mengalami resistensi insulin sehingga sel beta harus memproduksi insulin lebih banyak dari normal. Individu dengan kebiasaan konsumsi tinggi gula dan lemak, obesitas, serta riwayat keluarga diabetes termasuk kategori yang beresiko tinggi. Next. Selanjutnya ada where, yaitu di mana. Pada bagian ini, stres retikulum endoplasma terjadi di dalam retikulum endoplasma sel beta pankreas. Di organel inilah insulin disintesis, dilipat, dan dipersiapkan sebelum dikeluarkan ke aliran darah. Ketika terjadi gangguan pada RE, kemampuan sel beta dalam memproduksi insulin langsung terpengaruh. Meski stres RE dapat muncul di jaringan lain, dampak besar dapat dilihat pada sel beta karena perannya yang penting dalam menjaga kadar glukosa tetap stabil. Selanjutnya pada bagian when akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bagian when menjelaskan waktu berlangsungnya stres retikulum endoplasma. Kondisi ini biasanya muncul ketika kadar gula glukosa Baik, saya ulangi.
Untuk bagian WEN, pada bagian WEN menjelaskan waktu berlangsungnya stres retikulum endoplasma. Kondisi ini biasanya muncul ketika kadar glukosa tinggi terjadi dalam jangka panjang. Bahkan dapat dimulai pada fase pradiabetes ketika sel beta mulai menunjukkan kelelahan akibat produksi insulin yang terus meningkat. Jika pola hidup tidak diperbaiki, stres retikulum endoplasma akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Pada bagian How, mekanismenya terjadi ketika tingginya produksi insulin menyebabkan protein salah lipat menumpuk di retikulum endoplasma. Penumpukan ini mengaktifkan jalur UPR melalui sensor PERK, IRE1, dan ATV6. Pada awalnya, ketiga jalur ini berfungsi menjaga keseimbangan sel. Namun, bila tekanan berlangsung terlalu lama, jalur yang mengarah pada apoptosis seperti CHOP dan JNK akan aktif. Akibatnya, sel beta mengalami penurunan fungsi, tidak mampu lagi menghasilkan insulin dengan baik, dan akhirnya mati sehingga kondisi diabetes semakin sulit dikendalikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa stres retikulum endoplasma pada sel beta pankreas merupakan proses yang berawal dari peningkatan tuntutan produksi insulin akibat kadar glukosa yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan penumpukan protein salah lipat dan mengaktifkan mekanisme UPR. Pada tahap awal, mekanisme tersebut membantu sel tetap bertahan. Namun, jika tekanan terus berlanjut, jalur yang memicu kerusakan dan kematian sel mulai mendominasi. Faktor resiko seperti hiperglikemia kronis, asupan gula dan lemak berlebih, serta resistensi insulin membuat sel beta semakin rentan. Akhirnya, hilangnya fungsi sel beta menyebabkan penurunan kemampuan tubuh mengatur gula darah dan mendorong terjadinya diabetes mellitus. Pemahaman mengenai rangkaian proses ini diharapkan membantu kita melihat pentingnya menjaga gaya hidup sehat untuk mencegah beban berlebih pada sel beta dan organ tubuh lainnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.